Hai Sobat Kepoin Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam Official. Simak video sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. And let's begin. Imam Al-Ghazali mengambil peranan besar dalam perkembangan Islam. Sosok yang mencintai filsafat dan tasawuf ini menularkan pemikiran-pemikirannya ke seluruh sudut dunia Islam. Terlahir pada tahun 1058 atau 450 Hijriah di Iran, Imam Al-Ghazali memiliki nama lahir Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Soal peletakan nama Imam Al-Ghazali hingga kini masih menjadi perdebatan pada ulama nasab. Ada yang mengatakan bahwa penggunaan nama ini berkaitan dengan tempat kelahiran Al-Ghazali, yaitu di daerah Ghazalah, Tusi. Sebagian lagi mengatakan bahwa penyandaran nama ini berkaitan erat dengan keluarganya, khususnya ayah Al-Ghazali yang bekerja menenun atau memintal bulu kambing di daerah Ghazalah. Berikut sejarah Imam Al-Ghazali. Mencintai filsafat sedari kecil. Al-Ghazali tumbuh dan besar di lingkungan keluarga miskin. Ayahnya hanyalah seorang pengrajin kain suf, yaitu kain yang terbuat dari bulu kambing. Al-Ghazali sering bercerita tentang kebaikan ayahandanya, bahwa ayahanda adalah orang miskin yang soleh, yang tidak memakan apapun selain hasil dari pekerjaannya sendiri. Dalam kehidupan yang serba terbatas, Al-Ghazali mendapatkan pendidikan gratis dari beberapa orang guru. Dari sekolah gratis tersebut, Al-Ghazali bisa fasih berbahasa Arab dan juga Farsi. Dari modal kemampuan membaca inilah, Al-Ghazali melahap berbagai ilmu yang menarik minat dan perhatiannya. Dari ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu fikih, juga mempelajari 4 mazhab hingga ia menguasai keseluruhannya. Al-Ghazali sempat menepi ke Jurjan untuk menimba ilmu kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liqat. Ia juga berguru ilmu fikih kepada Ahmad Ar-Razqani dan berguru pada Imam Haramain di Naisabur tentang fikih mazhab Syafi'i dan fikih khilaf. Mahaguru di Madrasah An-Nizamiyah. Setelah Imam Haramain wafat, Al-Ghazali berpindah ke perkemahan Wazir Nizamul Malik. Di sana Al-Ghazali sering berdebat dengan banyak ahli ilmu agama dan para ulama, dan selalu bisa memenangkan debat tanpa adanya penyanggahan kembali. Karena kecerdasannya inilah, Nizamul Malik langsung mengangkat Al-Ghazali menjadi pengajar salah satu madrasahnya yang ada di Baghdad. Tepat di tahun 484, Al-Ghazali resmi hijrah ke Baghdad untuk menjadi pengajar Madrasah An-Nizamiyah. Madrasah ini adalah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Selain sebagai pengajar yang setara mahaguru, Al-Ghazali juga dilantik sebagai naib konselor di sekolah tersebut. Di tahun 489 Hijriah, Al-Ghazali sempat masuk kota Damaskus beberapa hari dan bahkan diceritakan pernah memasuki Baitul Maqdis dan tinggal beberapa lama di sana. Di masa itulah Al-Ghazali menepi dan menyelesaikan penulisan kitab Ihya Ulumuddin. Selesai buku yang paling ternama itu, Al-Ghazali juga menyelesaikan penulisan Al-Arba'in, Al-Qistas dan kitab Mahakkun Nazar.
Sisa hidup di tanah kelahiran. Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga rela meninggalkan kehidupan duniawi untuk mengembara mencari ilmu-ilmu baru ke Mekah, Madinah, Mesir, juga Yerusalem selama 10 tahun lamanya. Di akhir hidupnya, Al-Ghazali pulang ke tanah kelahirannya dan mendirikan satu madrasah di samping rumahnya. Ia bahkan juga mendirikan asrama yang diperuntukkan untuk orang-orang sufi. Al-Ghazali menikmati hari tuanya dengan membaca Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, juga mengajar para penuntut ilmu. Abul Faraj Ibnul Jauzi menceritakan detail dari hari terakhir Al-Ghazali dalam kitab Ats-Tsabat 'Indal Mamat. Di kitab itu, Abul Faraj menukil kalimat terakhir saudara Al-Ghazali, "Ahmad, pada subuh hari Senin saudaraku Abu Hamid berwudu dan salat, kemudian berkata, 'Bawa kemari kain kafan saya.' Kemudian Al-Ghazali mengambil dan mencium kain kafan itu sembari berkata, 'Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut.' Al-Ghazali lantas meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Dikatakanlah di kitab tersebut, sebelum langit menguning di tahun 1111 itu, Al-Ghazali pergi menghadap Sang Khalik. Subhanallah, Imam Al-Ghazali adalah imam besar yang menjadi panutan seluruh umat Islam dengan ketekunan dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Semoga dengan kisah ini bisa membuat kita lebih tekun dalam menimba ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.